Assalamualaikum, halo Sobat Lemari Tua, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen, jam berapa kalian nonton video ini? Dan dari mana saja asalnya? Dan ya, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Beberapa bulan setelah lulus kuliah, akhirnya aku mendapatkan pekerjaan pertamaku. Rasanya campur aduk, antara lega, senang, dan sedikit gugup. Setelah sekian lama melamar ke sana-sini, akhirnya ada juga perusahaan yang menerima. Aku berangkat kerja dengan semangat yang menggebu, ingin membuktikan kalau aku bisa diandalkan, bisa rajin, bisa dipercaya. Maklum, aku masih karyawan baru. Kantor tempatku bekerja berada di sebuah gedung tinggi di tengah kota. Gedung itu terlihat megah, menjulang belasan lantai. Kalau tidak salah jumlahnya 13 lantai. Di dalamnya ada banyak perusahaan, jadi setiap lantai dihuni oleh kantor yang berbeda-beda. Dari luar, gedung ini tampak biasa saja, sibuk seperti gedung perkantoran lainnya. Orang-orang lalu lalang, keluar masuk dengan pakaian rapi, wajah serius, dan langkah cepat. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali aku menginjakkan kaki ke sana, ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Gedung itu memang besar, tapi suasananya terasa agak dingin. Bukan dingin karena AC, tapi lebih ke hawa yang bikin merinding halus. Aku mencoba menepis perasaan itu. Toh, ini kantorku sekarang. Masa iya aku harus parno sendiri? Aku berusaha fokus pada pekerjaan, membuktikan diri di depan atasan, dan mencoba menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan kantoran. Hari-hariku di kantor berjalan cukup lancar. Aku sering pulang agak malam karena ingin terlihat rajin, atau kadang memang ada pekerjaan tambahan. Dari situlah aku mulai dekat dengan beberapa orang di sana. Ada OB yang ramah, ada juga para satpam yang biasanya berjaga di pos depan. Kadang kalau sudah selesai kerja, aku nongkrong sebentar di pos satpam, sekedar ngobrol sambil menunggu jalan agak lenggang. Dari situlah aku mulai mendengar cerita-cerita yang membuatku sadar. Ternyata gedung ini tidak sesederhana yang terlihat. Aku baru tahu bahwa di gedung ini ada satu lantai yang jarang sekali ditempati. Lantai itu adalah lantai 9. Kalau aku perhatikan, benar juga. Lift jarang sekali berhenti di lantai 9. Dan setiap aku melewatinya, suasananya selalu gelap, seperti kosong. Katanya lantai itu lebih sering dipakai sebagai gudang oleh beberapa perusahaan. Jadi hanya ada barang-barang menumpuk, jarang ada aktivitas orang bekerja. Dari luar memang terlihat biasa saja, tapi entah kenapa, orang-orang selalu menghindari lantai itu. Suatu malam, aku duduk di pos satpam bersama salah satu bapak security yang sudah lama kerja. Kami ngobrol banyak hal, mulai dari kerjaan sampai cerita-cerita ringan. Tapi tiba-tiba, bapak itu dengan wajah serius mulai bercerita tentang pengalaman anehnya di gedung ini. Ia bilang, suatu malam, ketika sedang patroli, ia melewati tangga darurat yang menuju ke lantai 9. Tangga darurat di gedung ini bentuknya spiral, jadi dari bawah kita bisa melihat ke atas. Katanya, waktu itu ia merasa ada yang memperhatikan dari lantai atas. Ia mengangkat kepalanya dan samar-samar melihat sosok dengan pakaian putih, rambutnya panjang menjuntai, berdiri begitu saja di atas itu. Wajahnya tidak jelas, tapi tatapannya terasa menusuk. Aku mendengarkan dengan serius. Bulu kuduku mulai berdiri. Bapak itu melanjutkan, katanya saat ia ingin membuka pintu masuk menuju lantai 9, tiba-tiba ada yang meniup tengkuknya. Hembusan dingin, jelas terasa, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ia langsung merinding, buru-buru turun, dan sejak saat itu, ia enggan patroli sendirian ke lantai 9.
Mendengar cerita itu, aku refleks langsung berhenti tersenyum. Aku baru sadar, kantorku kan berada di lantai 10, persis di atas lantai 9. Jaraknya terlalu dekat dengan tempat yang katanya angker itu. Aku spontan bilang ke Bapak Satpam, "Sudah Pak, jangan diterusin ceritanya. Saya kan tiap hari di lantai 10, nanti kepikiran." Bapak Satpam itu hanya tertawa kecil seakan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tapi sejak malam itu, ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh dalam diriku. Awalnya aku tidak ingin percaya, mencoba menenangkan diri dengan logika. Bilang dalam hati, mungkin itu hanya sugesti, hanya imajinasi orang yang sudah terlalu lelah bekerja malam. Tapi perasaan itu semakin kuat setiap kali aku lewat di dekat lantai 9. Pintu liftnya selalu tertutup rapat, lampunya remang-remang, dan rasanya seolah ada sesuatu di balik sana yang sedang mengawasi. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih giat, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, cepat atau lambat aku pasti akan mengalami sendiri sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan firasat itu benar-benar terjadi saat aku mendapatkan giliran lembur sendirian untuk pertama kalinya. Hari itu, aku mendapat kabar dari atasan kalau aku harus lembur. Awalnya biasa saja, karena aku memang sedang semangat bekerja. Rasanya malah jadi kesempatan untuk menunjukkan kalau aku bisa diandalkan. Apalagi statusku masih karyawan baru, jadi setiap kali diberi tugas tambahan, aku selalu menganggapnya sebagai tantangan. Sore itu, semua karyawan sudah mulai berkemas. Satu persatu keluar dari ruangan. Lampu-lampu di beberapa sudut sudah mulai dimatikan. Hanya tersisa area tertentu yang masih terang. Aku duduk di depan komputerku, masih berkutat dengan dokumen-dokumen yang harus segera selesai. Hanya ada 3 orang di lantai kami malam itu, termasuk aku. 2 orang lainnya ternyata pulang lebih dulu karena pekerjaan mereka sudah rampung. Dan akhirnya, aku yang paling terakhir. Saat itu jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Suasana kantor mulai terasa berbeda. Kalau siang hari, ruangan penuh suara. Suara keyboard, telepon berdering, orang bercakap, bahkan suara printer yang berisik. Tapi malam itu yang terdengar hanya suara jariku menekan keyboard. Sesekali suara AC yang mendesis dan sesekali juga bunyi tik-tik-tik. Seperti suara kecil entah dari mana. Aku sempat berhenti sejenak, meregangkan badan, lalu melihat ke sekeliling. Ruangan besar itu kini terasa terlalu sepi. Cahaya lampu putih memang menerangi seluruh ruangan. Tapi justru karena sepi itulah, setiap sudut ruangan terasa asing. Kursi-kursi kosong yang berjajar rapi seolah sedang memperhatikanku. Aku buru-buru menunduk lagi, mencoba fokus. Dalam hati aku bilang, jangan kepikiran cerita Pak Satpam. Jangan kepikiran lantai 9. Akhirnya sekitar pukul 11:30, pekerjaanku selesai. Aku menghela nafas panjang, menutup laptop, dan beres-beres meja. Perasaan lega bercampur dengan sedikit tegang, karena ini pertama kalinya aku pulang malam sendirian dari kantor. Aku berdiri di depan pintu kantor, melihat lorong panjang yang sepi. Lampu lorong menyala redup, dan entah kenapa, rasanya aku sedang berada di tempat yang bukan untuk manusia di jam-jam seperti ini. Aku melangkah ke arah lift. Tombol down ku tekan, dan pintu lift terbuka dengan suara ting. Aku masuk, berdiri di tengah, lalu menekan tombol menuju lantai dasar. Pintu lift menutup perlahan, dan lift mulai bergerak turun. Awalnya lancar, dari lantai 10, turun ke 9, lalu berhenti. Aku sedikit bingung, karena tidak ada orang yang menekan dari luar. Pintu lift terbuka menampilkan lorong lantai 9. Saat itu jantungku langsung berdetak kencang. Ingatanku kembali pada cerita Pak Satpam. Lantai 9, lantai yang jarang dipakai, lantai yang katanya sering ada penampakan. Pintu lift terbuka cukup lama, aku menekan tombol close berkali-kali. Tapi pintu itu tidak juga menutup, seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Aku mulai panik, mencoba menekan tombol lain, tapi lift tetap diam. Pintu tetap terbuka. Dengan gemetar mataku menoleh keluar ke arah lorong yang remang-remang. Dari ujung lorong samar-samar aku melihat sesuatu. Sosok berwarna putih. Rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya.
Ia berdiri diam, tidak bergerak, tapi seolah sedang menatap ke arahku. Tubuhku langsung kaku, nafasku tercekak, tangan gemetar tak karuan. Aku mencoba menutup pintu dengan menekan tombol sekuat tenaga, tapi tidak berhasil. Pintu tetap terbuka. Detik itu aku merasakan hawa dingin menyusup masuk ke dalam lift. Suasana terasa menekan. Rasanya aku seperti dipaksa untuk melihat ke arahnya, meski aku tahu aku tidak akan sanggup. Sosok itu masih berdiri di sana, tapi entah kenapa semakin lama semakin jelas. Rambut panjangnya bergerak perlahan meski tidak ada angin. Aku mulai komat kamit membaca doa, membaca ayat yang aku hafal, sambil memejamkan mata. Tanganku terus berusaha menekan tombol close dengan panik. Tolong, tolong, tutup, ayah tutup, batinku berteriak. Beberapa menit terasa seperti 1 jam, dan akhirnya perlahan-lahan pintu lift itu menutup. Aku menghela nafas lega, hampir saja berlutut karena saking takutnya. Tapi rasa lega itu hanya sebentar. Sebelum pintu lift benar-benar tertutup rapat, refleks mataku melirik pantulan di pintu lift yang berbahan logam. Dan saat itu juga, aku hampir pingsan. Karena di pantulan itu jelas terlihat, sosok putih berambut panjang itu berdiri di belakangku. Aku langsung menjerit sekuat-kuatnya. Menempel ke dinding lift, tubuhku gemetar hebat. Aku tak berani menoleh ke belakang. Yang bisa kulakukan hanya menutup mata rapat-rapat, membaca doa tanpa henti, sambil berharap lift ini segera sampai ke lantai dasar. Beberapa detik kemudian, ting! Pintu terbuka. Aku langsung berlari keluar tanpa menoleh, tanpa pikir panjang, bahkan hampir jatuh saking paniknya. Aku berlari melewati lobi, keluar gedung, dan baru berhenti setelah berada jauh dari pintu masuk. Nafasku tersengal, tubuhku masih gemetar hebat, dan keringat dingin mengalir deras di pelipis. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku duduk lama di halte dekat gedung, mencoba menenangkan diri. Rasanya aku masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku alami. Kalau bukan aku sendiri yang mengalaminya, mungkin aku tidak akan pernah percaya. Keesokan paginya aku memberanikan diri untuk bercerita kepada Pak Satpam yang kemarin sempat menakutiku dengan kisah lantai 9 itu. Aku ceritakan semuanya, dari awal sampai akhir, dengan wajah masih pucat. Aku berharap beliau memberi jawaban yang bisa sedikit menenangkan. Tapi ternyata reaksinya justru membuatku makin tidak nyaman. Ia hanya tersenyum tipis lalu berkata dengan nada datar, "Biasa itu mas, jangan takut. Mungkin cuma mau kenalan aja mas Sampaan." Aku melongo, antara kesal dan takut bercampur jadi satu. Biasa? Bagaimana bisa sesuatu yang seperti itu dianggap biasa? Tapi dari ekspresinya, aku tahu, Pak Satpam itu tidak bercanda. Ia sudah terbiasa dengan gangguan semacam itu. Sejak saat itu, perasaan tidak nyaman yang selama ini hanya samar mulai tumbuh menjadi ketakutan nyata. Aku sadar gedung ini memang menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata, dan aku baru saja bersentuhan langsung dengannya. Sejak malam ketika aku bertemu sosok itu di lantai 9, suasana di kantor tidak lagi sama bagiku. Kalau dulu aku masih bisa bekerja dengan tenang, sekarang setiap kali aku melangkah ke dalam gedung, selalu ada rasa tidak nyaman yang menghantui. Setiap kali lift bergerak melewati lantai 9, aku refleks menunduk atau menutup mata, berharap pintu tidak terbuka lagi seperti waktu itu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di permukaan. Aku tetap bekerja, tetap bercanda dengan teman-teman kantor, tetap berusaha terlihat normal. Tapi dalam hati, aku selalu waspada. Apalagi kalau jam sudah mendekati sore. Ketika bayangan mulai panjang dan suasana kantor perlahan terasa berbeda. Entah kenapa menjelang maghrib, suasana di kantor itu berubah. Rasanya lagi berat, lebih dingin, dan seperti ada banyak pasang mata yang memperhatikan dari balik ruang-ruang kosong. Gangguan pertama yang kualami setelah kejadian di lift mungkin terdengar sepele, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Suatu sore aku masih di meja kerjaku, sendirian di bagian itu karena teman-temanku sudah pulang lebih dulu. Tiba-tiba, kursi di sebelahku bergeser pelan, mengeluarkan suara sret.
Aku spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kursi itu kosong. Aku mencoba mengabaikan. Mungkin lantai licin, mungkin kursinya tidak seimbang. Aku kembali menunduk menatap layar. Tapi tak lama kemudian, kursi itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas, bergeser sedikit demi sedikit ke arah mejaku. Aku menahan napas. Tanganku berhenti di atas keyboard. Suara gesekan kursi dengan lantai itu begitu nyata. Tidak mungkin aku salah dengar. Aku akhirnya berdiri, mencoba memastikan. Kursi itu memang bergeser mendekat ke arahku. Jaraknya makin lama makin dekat, sampai hampir menempel ke meja kerjaku. Aku langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Aku buru-buru mengambil tasku, menutup laptop dan pergi tanpa menoleh lagi. Setelah kejadian kursi itu, aku jadi makin peka dengan hal-hal kecil di kantor. Dan ternyata bukan hanya aku yang mengalaminya. Beberapa teman juga pernah bercerita. Tapi mereka selalu menertawakannya agar tidak terlalu takut. Padahal aku tahu, apa yang mereka alami bukan sekadar kebetulan. Suatu malam, aku ingin ke kamar mandi di ujung lorong. Saat aku masuk, aku melihat salah satu OB sedang mengepel lantai di dalam kamar mandi. Ia menunduk, memegang pel, mondar-mandir pelan. Aku sempat menyapanya singkat sebelum masuk ke salah satu bilik. Tidak ada yang aneh waktu itu. Tapi yang membuatku bingung adalah, setelah aku keluar, OB yang tadi kulihat sudah tidak ada. Aku keluar dari kamar mandi, berjalan ke pantry, dan di sana aku melihat OB yang sama sedang membuat kopi dengan santai. Aku berhenti di tempat. Aku yakin betul, barusan aku melihatnya di kamar mandi. Pakaiannya sama, bahkan tatapannya pun sama. Mana mungkin dia bisa berpindah secepat itu? Aku tidak berani menanyakannya langsung. Aku hanya tersenyum kikuk lalu cepat-cepat kembali ke meja. Tapi dalam hati, aku tahu. Yang kulihat di kamar mandi barusan bukanlah manusia. Gangguan-gangguan itu tidak berhenti di situ. Saat lembur bersama seorang temanku, kami berdua sering mendengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki kecil berlari di lorong, suara anak kecil tertawa lirih, bahkan terkadang suara itu terdengar sangat dekat. Seakan-akan hanya beberapa meter dari tempat kami duduk. Pernah suatu kali, kami berdua benar-benar melihatnya. Sosok anak kecil dengan wajah pucat berlari di ujung lorong. Ia mondar-mandir seakan sedang bermain. Tapi yang membuat kami semakin ngeri adalah wajahnya yang pucat pasi, bibirnya kebiruan, dan matanya kosong. Aku dan temanku saling berpandangan. Wajah kami sama-sama pucat. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang penuh ketakutan. Kami langsung membereskan pekerjaan dan memutuskan untuk pulang lebih cepat malam itu. Sejak kejadian itu, aku semakin yakin bahwa gedung ini benar-benar berhantu. Dan bukan hanya satu sosok, tapi banyak. Ada sosok perempuan di lantai 9. Ada anak kecil yang sering muncul, bahkan ada bayangan-bayangan samar yang hanya terlihat sekilas di sudut mata. Namun yang membuatku semakin bingung adalah kenapa orang-orang di sini seolah sudah terbiasa. Satpam-satpam hanya tersenyum kalau aku bercerita. OB pun menanggapi santai. Seakan semua orang sudah menerima bahwa gedung ini memang dihuni. Sedangkan aku setiap hari datang dengan rasa cemas. Setiap kali harus lembur, aku selalu berdoa agar tidak ada gangguan lagi. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu
gangguan yang lebih parah pasti akan datang. Apa yang kualami sejauh ini hanyalah permulaan. Sejak berbagai kejadian aneh yang kualami di kantor itu, aku mulai membatasi diri untuk tidak terlalu sering lembur. Tapi tentu saja, namanya pekerjaan, kadang tidak bisa dihindari. Ada saja tugas mendesak dari atasan, atau laporan yang harus segera diselesaikan malam itu juga. Salah satu pengalaman paling menyeramkan yang pernah kualami terjadi di kamar mandi kantor. Awalnya, aku pikir gangguan di kursi atau penampakan anak kecil itu sudah cukup membuat trauma. Ternyata, aku salah besar. Yang terjadi di kamar mandi jauh lebih parah. Dan sampai sekarang kalau aku ingat, bulu kuduku masih merinding. Malam itu aku lembur sendirian. Ruangan kantor sepi. Hanya ada suara AC dan dengung mesin komputer yang masih menyala. Pekerjaan akhirnya selesai menjelang tengah malam. Sebelum pulang, aku memutuskan untuk ke kamar mandi sebentar. Lokasinya ada di ujung lorong, tidak terlalu jauh dari ruanganku. Lorong itu panjang dan agak gelap di bagian ujung, karena lampunya tidak seterang bagian tengah. Dengan langkah pelan, aku berjalan ke arah kamar mandi. Saat masuk, suasananya biasa saja. Lampu neon putih menyala terang, suara air menetes dari keran terdengar jelas. Aku masuk ke salah satu bilik untuk buang air kecil. Baru beberapa detik, tiba-tiba aku merasa ada yang aneh. Dari bawah pintu bilik, aku bisa melihat bayangan sepasang kaki di bilik sebelah. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Kupikir mungkin ada orang lain yang juga menggunakan kamar mandi. Tapi yang membuatku terkejut adalah bayangan kaki itu bergerak mendekat ke arahku. Perlahan, seakan mendekati sekat bilik yang kupakai. Jantungku langsung berdetak cepat. Aku berdiri kaku, tidak berani bersuara. Dan tiba-tiba, aku merasakan sesuatu di pergelangan kakiku. Seperti ada tangan dingin yang menyentuh lalu menarik pelan ke arah bawah sekat. Aku spontan terlonjak mundur, hampir jatuh saking paniknya. Aku keluar dari bilik itu secepat mungkin, nafasku tersengal, tangan gemetar. Aku berdiri di depan wastafel mencoba menenangkan diri. Aku berkata dalam hati, mungkin aku hanya berhalusinasi karena terlalu lelah. Aku mencoba membasuh muka, berharap rasa takut itu berkurang. Tapi justru saat aku menatap cermin di depan wastafel, aku hampir tidak bisa bernafas. Dari pantulan kaca, aku melihat pintu salah satu bilik di belakangku perlahan terbuka. Dan di balik pintu itu, ada sosok perempuan berambut panjang, pakaiannya putih lusuh, wajahnya tertutup rambut, berdiri diam. Aku membeku. Kakiku terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Aku tidak berani menoleh langsung ke belakang. Mataku hanya bisa menatap pantulan di cermin, dan semakin lama, semakin jelas. Sosok itu seperti menunduk, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya mulai tersibak sedikit, memperlihatkan kulit pucatnya. Dalam hati aku berteriak, tapi mulutku terkunci. Nafasku semakin berat. Tanganku mencengkram wastafel sekuat tenaga, berharap ini hanya mimpi buruk. Tiba-tiba, lampu kamar mandi berkedip beberapa kali, membuat suasananya semakin menyeramkan. Dan saat aku berkedip, sosok itu menghilang dari cermin. Aku refleks menoleh ke belakang, tapi bilik itu sudah kosong. Aku tidak berpikir panjang lagi. Aku langsung berlari keluar dari kamar mandi, hampir tersandung di lorong, lalu mengambil tasku dan kabur keluar dari kantor malam itu juga. Setelah kejadian itu, aku benar-benar trauma untuk ke kamar mandi sendirian di kantor. Terutama kalau sudah malam, bahkan kalau sore menjelang maghrib, aku sebisa mungkin menahan diri. Karena bayangan sosok perempuan itu masih sangat jelas di ingatanku. Berdiri di balik pintu bilik, menatap lewat pantulan kaca. Sejak hari itu, aku semakin yakin gedung ini tidak hanya berhantu biasa.
Ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan yang menghuni setiap sudutnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka seakan sengaja menunjukkan diri kepadaku, seolah ingin memastikan aku tahu bahwa mereka ada di sana. Aku tidak tahu harus bagaimana. Setiap kali datang ke kantor, rasanya seperti masuk ke sarang yang penuh misteri. Dan aku bisa merasakan gangguan yang lebih ekstrim masih menungguku di lain waktu. Setelah kejadian di kamar mandi itu, aku benar-benar tidak lagi sama. Rasa takutku semakin menjadi-jadi. Setiap kali masuk ke kantor, aku selalu berusaha menenangkan diri dengan doa, dengan sugesti positif, atau sekadar bercanda dengan teman biar tidak terlalu kepikiran. Tapi tetap saja, bayangan sosok perempuan di cermin itu selalu menghantui pikiranku. Dan ternyata, gangguan yang kuterima tidak berhenti sampai di situ. Malam itu aku kembali harus lembur. Pekerjaan menumpuk dan mau tidak mau aku harus menyelesaikannya. Sebenarnya aku sudah tidak berani lembur sendirian, tapi saat itu memang tidak ada pilihan lain. Teman-teman sudah pulang lebih dulu. Aku menahan rasa takutku, mencoba menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin agar bisa segera pulang. Jam menunjukkan hampir pukul 12:30 dini hari ketika aku akhirnya membereskan semua dokumen. Aku menutup laptop, merapikan meja, lalu berdiri sambil menghela nafas panjang. Tubuhku lelah, tapi yang lebih terasa adalah pikiran yang terus dihantui kecemasan. Aku melangkah keluar dari kantor menuju lorong panjang yang sepi. Lampu lorong memang masih menyala, tapi suasananya berbeda. Malam itu hawanya terasa sangat dingin, sampai menusuk ke tulang. Aku berusaha mempercepat langkah menuju lift, tapi entah kenapa langkahku terasa berat, seperti ada yang mengawasi setiap gerakanku. Lift akhirnya tiba. Aku masuk dan menekan tombol menuju lantai dasar. Lift turun perlahan, aku berdoa dalam hati agar kali ini tidak berhenti di lantai 9 lagi. Dan benar, lift langsung turun tanpa hambatan. Saat pintu terbuka di lantai dasar, aku sempat merasa lega. Tapi rasa lega itu hanya bertahan beberapa detik saja. Begitu aku keluar dari lift dan berjalan di lorong lantai bawah menuju lobi, tiba-tiba semua lampu padam. Gelap gulita. Suara AC yang biasanya berdengung pun ikut mati, digantikan oleh hening mencekam. Aku berhenti di tempat. Tubuhku langsung kaku. Nafasku tercekak. Dalam kegelapan itu, aku bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di ujung lorong. Mataku berusaha menyesuaikan, dan perlahan aku melihat sosok putih itu. Ya, sosok perempuan berambut panjang yang pernah kulihat di lantai 9. Kini berdiri di ujung lorong. Awalnya ia hanya diam, tapi kemudian tanpa peringatan ia mulai bergerak. Langkahnya cepat, tubuhnya melayang seperti meluncur ke arahku. Aku langsung panik. Dengan sekuat tenaga, aku berlari ke arah sebaliknya, mencari jalan keluar lain. Nafasku terengah-engah, jantung berdegup kencang, tapi lorong itu terasa begitu panjang, seakan tidak ada ujungnya. Sesekali aku menoleh ke belakang, dan setiap kali itu pula, aku melihat sosok putih itu semakin dekat, semakin cepat mendekatiku. Aku terus berlari, bahkan sampai rasanya kakiku hampir tidak kuat lagi. Anehnya, setiap belokan yang kutemui selalu membawaku ke lorong lain yang sama. Seperti aku sedang berputar-putar di lantai yang sama. Padahal aku hafal lantai dasar tidak serumit ini. Tapi malam itu aku seperti terjebak di labirin yang tidak ada ujungnya. Waktu terasa begitu lama. Aku berlari entah sudah berapa menit sampai akhirnya aku merasa benar-benar kehabisan tenaga. Aku berhenti sejenak, berdiri dengan nafas tersengal-sengal,
Dan saat itu juga aku mendengar suara langkah cepat dari belakang. Aku menoleh. Dan sosok itu sudah hanya berjarak beberapa meter dariku. Rambut panjangnya terurai berantakan, wajahnya tertutup, dan tubuhnya bergerak cepat seperti melayang. Aku langsung berteriak sekuat tenaga, lalu kembali berlari tanpa arah. Entah bagaimana, setelah berlari dalam kepanikan hampir 15 menit, tiba-tiba lampu-lampu di lorong menyala kembali. Semua terasa normal lagi. Aku berhenti, terengah-engah, mencoba memastikan diriku tidak sedang bermimpi. Sosok itu sudah tidak ada. Hanya lorong kosong dengan cahaya lampu putih yang menyorot biasa. Aku berlari ke arah lobi tanpa pikir panjang, keluar dari gedung, dan baru merasa sedikit lega setelah benar-benar berada di luar pagar gedung itu. Malam itu aku tidak langsung pulang, melainkan duduk lama di halte, mencoba menenangkan diri dari teror yang baru saja kualami. Keesokan harinya, aku menceritakan semua kejadian itu kepada salah satu satpam yang sudah cukup akrab denganku. Awalnya aku ragu, takut dianggap berlebihan. Tapi ternyata ia hanya mengangguk pelan seolah sudah tahu. Lalu ia berkata dengan suara tenang, "Sampean tahu nggak, Mas? Gedung ini dulu tanahnya milik seorang tuan tanah orang Betawi. Dulu waktu pembangunan gedung ini, ada kejadian yang merenggut nyawa istri dan anaknya. Mereka meninggal tertimpa material berat saat fondasi dikerjakan. Katanya, sejak saat itu, arwah mereka masih gentayangan di sini." Aku terdiam. Tubuhku merinding. Penjelasan itu menjawab banyak hal. Sosok perempuan berambut panjang itu kemungkinan besar adalah arwah istri tuan tanah. Dan anak kecil yang sering mondar-mandir di lorong, wajahnya pucat, mungkin adalah anaknya yang ikut meninggal saat kejadian. Satpam itu melanjutkan, "Banyak yang sudah pernah lihat, Mas. Bukan sampean aja. Ada yang diganggu di lift, ada yang di kamar mandi, ada juga yang sering dengar suara anak kecil. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga gedung tua, banyak yang numpang." Aku hanya bisa terdiam. Perasaanku campur aduk antara takut, marah, dan pasrah. Takut karena aku sudah terlalu sering diganggu. Marah karena semua orang di sana seolah menganggap hal itu biasa. Dan pasrah karena aku butuh pekerjaan ini. Kalau bukan karena tanggung jawab dan kebutuhan hidup, mungkin sejak lama aku sudah berhenti bekerja di gedung itu. Hari-hari setelahnya aku tetap masuk kerja. Tapi setiap kali berada di gedung itu, aku tidak pernah merasa benar-benar aman. Setiap lorong, setiap sudut, setiap pintu yang tertutup selalu membuatku waspada. Karena aku tahu, di balik hiruk-pikuk kesibukan kantor, ada dunia lain yang juga hidup di sana. Dunia yang tak kasat mata, yang kapan saja bisa menampakkan dirinya. Dan yang lebih menakutkan, aku tidak tahu kapan mereka akan kembali mendatangiku. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut? Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya, bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.